pemahamannya ini kebanyakan keliru ya, keliru. Dimana dibilang, oh ini dia bisa memindahkan hujan. Kalau memindahkan awan hujan tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Dia perlu serangan api. Bahkan kalau seorang yang nerang tidak menggunakan serangan api, bagaimana dia akan memberikan kekuatan panas. Berarti yang mengendalikan air bisa membuat hujan di satu tempat yang dia inginkan. Ada petani, oh ini susah nih, airnya susah, bisa dibantu kan gitu. Betul sekali. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam obrolan Bali Kali. Belakangan ini, dunia bahkan dihebohkan oleh datangnya seorang pawang hujan yang hadir pada saat ada perhelatan yang luar biasa ya, MotoGP di Mandalika, Lombok. Nah, kali ini kita akan membahas apakah pawang hujan itu dan apakah benar adanya pawang hujan itu di Bali. Kita akan bahas bersama teman Titian, Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Likijur. Kita sekarang membahas, mungkin sudah cukup lama, tapi sekarang lagi naik daun lagi nih Bro, tentang adanya pawang hujan. Benarnya pawang hujan itu apa, Bro? Ya. Pawang hujan ya. Ya. Pawang hujan ya kan, pawang itu ya orang yang bisa mengendalikan hujan ya hujan. Ya, orang yang bisa mengendalikan hujan. Pawang hujan orang yang bisa mengendalikan hujan. Tapi bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, kalau pawang hujan itu orang yang mengendalikan hujan. Mengendalikan itu seperti apa, Bro? Apakah dia bisa membawa hujan yang jauh ke sini, memindahkan hujan? Kekuatannya itu dari mana? Kan banyak yang tidak percaya, itu hanya kebetulan. Atau kalau bukan Tuhan, tidak mungkin bisa kan gitu, Bro. Sebenarnya seperti apa prosesnya gitu, Bro? Iya. Kalau kita paparkan secara spiritual ya, secara ilmu kebatinan, memang pawang hujan itu orang yang bisa menghentikan hujan ataupun menghilangkan hujan lah sekarang secara kasarnya. Kalau di Bali kan ada berapa pepelajarannya, ilmunya. Ya, dan dalam kitab-kitab literatur kuno ya kita bilangnya sebagai lontar itu disebut dengan penyarang. Penyarang, bukan penerang ya. Penerang. Ya. Kalau di Bali kan lebih banyak kita tahu nerang ya, nerang hujan. Orang yang melakukan kan orang ini nerang hujan. Mungkin karena dari hujan menjadi terang kan, dibilang terang. Tapi sebenarnya penyarang. Penyarang. Dalam kitab ataupun lontar itu disebut dengan penyarang ilmu juga. Ilmunya bermacam-macam ini. Ya. Kalau kita bilang tidak ada ya karena tetua zaman dulu sudah ada menuliskan ya kita percaya, tapi memang dalam beberapa konteks ilmu kebatinan itu memang ada ya, ada nerang hujan di mana ketika kan banyak sekarang cuma pemahamannya ini kebanyakan keliru ya, keliru di mana dibilang oh ini dia bisa memindahkan hujan, kalau memindahkan awan hujan tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Oh, berarti keliru deh. Yang benar itu seperti apa? Keliru yang benar adalah dia memanaskan ya energi penerangan ataupun penyarangan itu dia memanaskan sesuatu ya, dan kemudian panas itu di-booster dengan kekuatan mantra, kekuatan batin ke atas sehingga dia akan memuaikan awan yang ada di atas. Gitu. Oh, kerjanya sama dengan laser berarti. Betul sekali. Makanya kalau zaman-zaman dulu ada selongsongan namanya dalam ilmu penyarang itu adalah selongsongan, di mana selongsongan ini adalah
orang yang punya kekuatan penyarang, dia bisa mengatur sejauh mana aja bisa hujan itu tidak turun. Kan banyak terjadi ya, bukan berani-ani di Bali banyak terjadi. Zaman Bahkan dulu pada sering ya kan. Kemudian pada suatu upacara tertentu ataupun pada suatu yadnya tertentu di sana di luarnya tidak hujan, di dalam tidak hujan, di luar hujan. Ya. Itu memang sering terjadi ya. Kita tidak bisa tampik hal tersebutnya kalau di Bali ya. Berarti cara kerjanya memang sama dengan laser itu berarti. Betul sekali. Untuk memindahkan awan atau memindahkan hujan ke sana ke sini tidak mungkin. Karena kekuatan orang itu tidak mungkin kecuali avatar ya. Memang juga dalam penyarang itu adalah pengendalian air, pengendalian angin, pengendalian api ya. Ada 3 ini ya bentuk. Pengendalian angin, air dan api. Ini kan fungsinya untuk dalam penyarang ya. Dalam penyarang itu yang sering-sering dipraktekkan nanti ada juga kutipan mungkin videonya ya. Kalau membangkitkan atau memposter api, dia perlu sarana api. Bahkan kalau seorang yang nerang tidak menggunakan sarana api, bagaimana dia akan memberikan kekuatan panas. Nah, ini adalah dalam penyarang ini paling utama ya api ini ya. Makanya orang nerang itu pasti ada pembakaran. Betul sekali ya. Mungkin kayu bakar, yang penting jangan rumah dibakar. Ya, kalau zaman dulu mungkin tidak ada laser ya, mungkin orang juga punya cara untuk membuat pemanasan itu dulu ya. Kalau dalam beberapa lontar disebut dengan cawan sutera ya. Cawan sutera. Nah, kemudian adapun sibuh cemeng, adapun api penerangan, api penyarang ya. Nah, geni penyarang namanya. Memang geni itu apinya, nyarang itu ya menghilangkan hujan. Nah, di mana kalau cawan sutera ini adalah jembung ataupun mangkok yang diisi minyak dalamnya, kemudian diisi sumbu ya. Ya kadang-kadang tidak makin itu sesuai dengan konteks ajian-ajian yang memang dipakai dalam nerang. Kan di dalam beberapa lontar itu juga banyak, dalam ilmu kebatinan juga banyak dipaparkan bahwa ilmu anggap seperti ilmu Hanoman Murti, kemudian geni ngelayang, itu banyak sekali ya ilmu-ilmu penerangan yang memang ada di Bali ya. Ya itu memang untuk cara memasukkannya orang itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, dengan ngajak dupa aja ataupun memberi ataupun membakar kayu sudah tidak ya. Ketika orang tersebut menjadi penyarang, dia harus mempelajari kebatinan terlebih dahulu untuk membangkitkan power api seperti tadi itu untuk memboster api itu, di mana biji-biji mantranya dia akan memboster kalor-kalor ataupun panas-panas yang ada di api menjadi membangkitkan sehingga dia memboster ke arah naik ya, sehingga secara hukum mungkin fisika kuantum ya. Ya, itu dia akan melelehkan ataupun menghilangkan dari titik-titik air dalam. Nah, kemudian mengendalikan air itu juga air-air yang kekuatan mantra itu dia bisa bereaksi dengan benih-benih air yang sebagai awan itu ya. Kemudian angin itu bisa dilogikakan juga berarti. Bisa ya. Kalau panas naik ke atas, cuma dengan kekuatan mantra kita memohon kepada Tuhan tetap ya. Iya, betul sekali. Pertama kan pasti memohon kepada Tuhan, kedua kekuatan batin orang itu bagaimana cara untuk dia memboster ya, kan harus menyatukan seperti kita banyak paparkan sebelum kan sudah kita paparkan ketika orang tersebut belajar kebatinan dia akan menyatukan antara buana alit dengan buana agung ya, tubuhnya dengan alam ya, itu sehingga dia bisa memboster sesuatu sehingga api ini boster, kemudian air juga dia dengan memohon pada bentuk-bentuk para dewa yang sehingga dia air itu bisa memencar lebih cepat dia terurai ya. Kemudian angin itu seorang yang nerang itu juga dia akan merasakan angin ini dia bisa tidak lebih kencang gitu ya. Biar bisa memecah awannya. Betul sekali ya. Itu fungsinya. Yang kemudian yang air tadi? Air itu adalah benih-benih awan ya. Ya, itu sehingga antara di booster ini dia di booster panas, kemudian benih awan juga lebih cepat terurai kan dia cepat galang ya. Biasanya kalau kita saksikan dari zaman dulu yang sering juga menyaksikan, kemudian yang sering juga melihat dan ikut sibuk juga nimbrung di sana ya, sehingga kalau orang yang memang benar nerang itu biasanya ketika ada awan tebal kemudian hujan, makanya ketika dilakukan penerangan dia akan mesiakan ya, dari dalam, bukan dari arah luar ya, tapi dia akan mesiakan pergi ya, betul sekali. Di tempat itu menjadi terang. Di luar tetap hujan. Ya. Cuma saja sekarang kan banyak ada yang
memang seken, ada yang ngobok kan gitu ya. Karena sekarang kita paparkan juga kan karena orang itu awam pada hal-hal tersebut, karena kemudian ada acara tertentu, kemudian ada seorang yang nggak kalau ngobok nih, ada seorang yang ngaku jadi punya kekuatan tertentu, kemudian ditanyakan bisa nerang gitu. Ketika dia tidak membilang tidak bisa kan itu pasti malu ya. Oh bisa kan, nah untung-untungan cari dah ya meteorologi geofisika hari ini hujan tidak gitu kan bisa saja. Tapi kalau memang ya benar-benar bisa nerang, dia akan sarana itu tetap juga ya. Pertama sarana kalau kita di Bali kan ada sarana dalam bentuk sesaji sebagai bentuk-bentuk dari simbol alam tersebut. Ya, kalau seken dan mobok itu, kalau seken itu betul-betul, ya mobok itu bohong kan gitu. Mungkin perlu diterjemahkan dikit mungkin ya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Bro, kalau di zaman dulu yang sering mendengar bahwa di satu tempat orang bisa membuat hujan. Ya. Misalnya di satu tempat ada orang yang iri punya tetangga bisa punya upacara, umpamanya kan dia dibuat hujan. Kemudian ada orang yang bisa membantu untuk menghilangkan hujan. Benar seperti itu, bro? Pertanyaan ya. Pertanyaannya benar apa tidak? Benar apa tidak seperti itu? Benar. Benar ya? Benar jawabannya. Oh, benar ya? Benar ya. Karena kan kita tadi bilang mengendalikan air, api, angin. Angin. Ya. Berarti yang mengendalikan air bisa membuat hujan di satu tempat yang dia inginkan. Iya. Betul sekali. Inilah sehingga di Bali pada fenomena mesiatnya. Betul. Mesiat nerang, mesiat nerang. Ya, betul. Mesiat. Satu membuat hujan, satu membuat terang. Gitu. Ya. Dan kemudian ya tetua kita juga memaparkan di sana dalam bentuk lontarnya. Boleh dibuka lontar penghujanan dan penyarang. Ada penghujanan Bangki Mawong di sana, dan ada penghujanan Wisnu Kerodo, banyak juga. Ilmu penghujanan itu, membuat hujan itu berarti bertentangan dengan ilmu nerang, bro ya? Nah sebenarnya kan, ini sebenarnya apakah bisa, kenapa ada daerah kering itu aja diundang? Mengapa tidak, misalnya kalau ada petani, oh ini susah nih, airnya susah, bisa dibantu kan gitu, bro? Betul sekali, betul ya. Tapi bisa nggak digunakan seperti itu? Nah, selama ini harus ada positif negatif ya. Positif negatif di mana ketika ada sesuatu hajat ataupun sesuatu orang yang ada yadnya, kemudian di sana melakukan penerangan, pasti dia melakukan penerangan, pasti dalam hal konteksnya ini kan pasti ada bibit-bibit awan yang ada ya. Kalau terang-terang sekali mereka udah tengah tepat itu terangnya, ada matahari, pagi matahari kan nggak mungkin dia nerang ya. Nah, nerang ini biasanya dia kan sudah ada bibit-bibit awan ataupun bibit-bibit hujan yang memang sudah terjadi sebelum, sehingga dia akan melakukan penerangan. Nah, kemudian ini kan dia kan positif negatifnya dia kan memohon ya kan, sehingga akan berjalan lancar ya nanti biar tidak ada hujan nanti. Nah, ini ada positif negatif, ada gaya tarik menarik ya. Yang tarik menarik siapa tahu ada yang jengah gedeg sehingga ini ada gini ya ketika ada orang nerang ini bisa ngujanin ya. Bisa dia akan modelnya mengendalikan airnya karena sudah ada bibit sebelumnya ya, sehingga untuk ngujanin ini sering terjadi ya. Kalau di Bali sering terjadi. Tidak bisa kita tampik ya, kita pada suatu tempat upacara ataupun hajatan ini hujan di sana sering terjadi ya. Oh, berarti kalau tidak ada bibit-bibit awan itu tidak bisa dia membuat hujan? Tidak bisa. Kalau pas lagi kering, musim kering dibuat hujan tidak bisa? Tidak bisa. Makanya tidak bisa digunakan untuk pertanian kan. Kalau memang ilmu itu
bisa digunakan untuk pertanian kan bagus sebenarnya. Iya. Jadi semua hanya mengendalikan, Ya, bukan membuat ya bro ya. Bukan Membuat. Iya, kan memboster kan ada bibit-bibitnya di boster untuk mengumpul di sana ya. Sehingga dia terjadi suatu dia sudah mengumpul bibit-bibit air sudah menjadi awan tebal kan hujan di sana ya. Nah, itu sangat sering terjadi pada dulu ya kita dan bahkan banyak masyarakat yang juga melihat kejadian-kejadian seperti bahkan itu. zaman sekarang juga ada katanya bro yang seperti itu. Tapi tidak menyebutkan daerah. Ada seperti yang bilang sering begitu kalau pas punya gawe ada hujan kalau harus mendatangkan orang orang nerang ya. Bro, ada sih orang yang pernah bilang kalau bisa membuat hujan dari artinya sungai, dia melakukan ritual di pinggir sungai, kemudian dibangkitkan untuk menjadi hujan. Ada gitu bro? Ya, kan seperti kita bilang tadi, kalau orang nerang, penyarang itu sarana intinya sekali adalah api. Ya. Makanya ketika ada orang yang nerang, kemudian ada yang ingin mencamen ataupun modelnya menggagalkan, mengganggu kalau tidak secara gaib, secara nyata ini biasanya api penerang itu disiram dengan air cacapan. Pas disiram itu pasti dia akan gagal ya. Nah kemudian itu gini ya, karena inti sekali adalah api ini harus dijaga. Ya, gitu. Bukan ngundang bererong api ini harus dijaga agar itu tetap booster kekuatan panas nih. Kemudian orang yang hujan ini pasti mengendalikan air ya, bisa dia merendam, ngungkum di sungai, ngungkum di laut, ataupun dengan ada lagi namanya penghujanan Kemawang itu adalah dia akan menggunakan gedebong, kan serang basah, gedebong basah ya. Kemudian dirajah tertentu sesuai sastra, kemudian direndam dalam periuk tanah, tanah sudah dirajah juga sastra Bangki Mawong ya, Bangki Mawong bukan Mawong ya, Mawong ya. Kekuatan Bangki Mawong, kemudian di sana sastra kemudian diisi raja-raja seperti Kilap Bagor, Kilap Kebu, banyak ya, Kilap Mecandro itu banyak sana, sehingga diharapkan nanti ketika dia bisa memboster air ini menjadi hujan disertai angin sehingga dia menjadi petir ya. Petir ini juga bisa dikendalikan dengan energinya, dia menjadi akan menyamar orang yang nerang ya. Itulah makanya kan banyak dulu kan banyak isu nerang mati ya, kalah dia ya, itulah seperti itu kejadiannya. Pantas kalau orang nerang itu saya pernah melihat nih bro, orang nerang itu selalu apinya setiap mau habis kayu bakarnya dikasih tambah lagi. Ya. Itu tidak boleh mati ya bro? Ya, karena efek api ya. Kalau biasanya dengan ada yang pakai kayu bakar, ada yang pakai api yang bersumbu, baik dari cawan sutra tadi, kemudian dari kelapa yang dibelah, diisi, banyak teknik ya sesuai dengan ya keyakinan dan ajian yang dipakai ya. Nah, itu. Sering juga didengar kalau di masyarakat dengan dupa aja bisa, memang itu bro? Ada dengan dupa aja kekuatan untuk membuat terang itu bro? Kekuatan dupa ada ya. Cuma kekuatan dupa itu kan dia sebenarnya tidak begitu kuat ya. Tidak begitu kuat. Tapi kan seberapa dia menyala, habis itu kan mati lagi. Yang penting kan inilah inti api ya. Inti api, ya. Kalau dupa kan cuma ya kalau kita pakai sekarang ada dupa 2 jam, 4 jam kan ya segitu aja. Biasanya kan ini biasanya kalau ritual itu kan ataupun melakukan ya ini kan tidak 2 jam ya, tapi lama, ya berhari-hari. Ya. Kalau bisa dari 2 hari sebelumnya sampai acara selesai gitu biasanya ya. Bro, terakhir nih bro, mungkin Tiang pernah dengar kalau orang yang melakukan nerang hujan tuh, pawang hujan tuh nanti tenaganya seperti terkuras gitu setelah melakukan proses nerang itu. Benar seperti itu bro? Betul. Mengapa bisa begitu? Karena kan dia memboster ya dari energi tubuhnya, kekuatan mantra, kemudian dari energi tubuhnya, power bio listrik tubuhnya ya. Nah, energi hidup tubuhnya ini dia pakai memboster api itu untuk dan kemudian memboster ke arah atas. Nah, itu juga kan tenaga ya. Tenaga. Ya, tenaga. Jadi memang terkuras tenaga. Betul sekali. Mungkin karena juga begadang menungguin. Betul sekali ya. Berarti ya. semua. Apalagi dia berpuasa ya. Ya. Tapi sebenarnya
kalau untuk membuktikan orang itu punya kekuatan nerang atau tidak, ya kan kita kalau nerang ini cuma relatif juga ya. Ada yang mapi bisa juga, pura-pura bisa ya. Ya pura-pura bisa dengan ngacapin dupung entah di berapa, kemudian ataupun malah menyalakan api, tapi kan karena faktor kebetulan saja kan kalau sudah ketika dia kebetulan tidak hujan, ya kan di sana sukses ya. Egonya keluar ya, mapi-mapi. Ya, kemudian, tapi untuk membuktikan bahwa orang itu bisa nerang tidak, bisa saat hujan ya. Oh ya saat hujan. Iya saat hujan. Dimana kalau dia punya ilmu penyarang, saat hujanlah dibuktikan biasanya pada saat orang yang mempelajari ilmu kebatinan penyarang ini, dia akan membuktikan ilmunya aktif tidak saat hujan. Kalau betul-betul hujan, bukan mendung aja. Bukan. Ketika dia hujan, di sanalah dia membuktikan untuk anggaplah pertama kali atau seterusnya membuktikan bahwa dia punya power ya. Membuktikan bahwa kekuatan penyarangnya itu aktif ataupun hidup. Dimana saat hujan itu dia bisa dalam waktu sekejap, dalam waktu hitungan sampai maksimal dia hitungan dalam waktu 30 menit harus sudah reda hujan tersebut. Istilahnya mungkin tidak terang sekali, kalau sudah mereda aja udah termasuk tapi sukses. Harus mempiakan ya. Nah, kita bisa melihat di langit itu seperti melingkar keliling gitu. Betul sekali. Nah, bro, tambah lagi dikit ya. Ada juga istilahnya orang nerang itu dengan memohon tanpa istilahnya tanpa menggunakan sarana tadi, memohon kepada Tuhan lah, mungkin dalam wujudnya apa gitu kan, sesugunan barong atau gimana. Bisa juga, bro. Intinya lah harus ada api. Pasti harus ada api. Ya. Api dan untuk membosternya. Gitu, Yang booster pasti orang tersebut harus konsentrasi ke membosterkan api. Gitu. Kalau kita anggaplah kita tidak membicarakan pada tapak atau lainnya, kita ke samping dengan memohon aja itulah untung-untungan. Untung-untungan ya. Namanya juga memohon, kalau dikasih ya terkabul, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau udah dengan kekuatan namanya penyarang, namanya pawang hujan, nama pawang hujan. Kalau mohon kan lain, bukan pawang hujan. Kalau pawang hujan dia bisa mengendalikan. Jadi seperti itu, teman-teman KJR 7, bagaimana kepercayaan kita tentang pawang hujan, terutama di Bali, ya memang betul-betul ada seperti itu. Dan dengan dibuktikan dengan adanya lontar-lontar yang ditulis oleh orang tua dulu, seperti yang sering kita sebut, tidak mungkin ada sebuah buku kalau bukan memang tidak ada bendanya kan gitu. Jadi sekali. Memang itu dipelajari oleh leluhur kita. Dan masih ada salinan lontar penyarang dan penghujanan. Ya, kalau zaman dulu mungkin tidak ada seperti yang sebut kita tadi, ada laser ya. Dimana orang cari laser ya, maka dia dengan menggunakan kekuatan mengimplementasikan. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman KJR 7, apa yang kita bahas di kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Bro, terima kasih sudah membahas tentang pawang hujan, karena banyak yang menanyakan juga tentang pawang hujan, biar terpenuhi juga. Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri dulu sampai sini. Bro, kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.